Perkenalkan, nama saya Absalom Tiopan Parhusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi audit tentang audit siklus persediaan dan pergudangan dengan fokus presentasi saya adalah fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait dalam audit atas siklus persediaan dan pergudangan. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk bisnis retail atau grosir, akun terbesar dalam laporan keuangan seringkali berupa persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Untuk mempelajari siklus persediaan dan pergudangan, kita harus memahami dan menggunakan contoh perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi, barang dalam proses manufaktur, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Akan ada 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan, di mana masing-masing akan saya bahas. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail? Dokumen yang terkait dalam fungsi pemrosesan pesanan pembelian adalah permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Fungsi yang kedua adalah penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima, menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan itu dikirim ke ruangan penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Fungsi yang ketiga adalah penyimpanan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personel ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file untuk induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Pembaruan tersebut dilakukan secara otomatis dalam organisasi yang memiliki sistem perangkat lunak akuntansi dan manajemen persediaan yang terintegrasi. Fungsi dalam siklus audit persediaan dan pergudangan yang keempat adalah memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kualitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemrosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Setiap sistem tersebut menunjukkan profitabilitas relatif produk bagi perencanaan dan pengendalian manajemen serta menilai persediaan untuk menyusun laporan keuangan. Dalam sistem biaya pekerjaan atau job cost system, biaya diakumulasikan oleh setiap pekerja ketika bahan dikeluarkan dan biaya tenaga kerja terjadi. Dalam sistem biaya proses, biaya diakumulasikan berdasarkan proses dengan biaya per unit untuk setiap proses dibebankan ke produk yang melalui proses tersebut.
Catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, serta overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Ketika pekerjaan atau produk telah selesai, biaya yang terkait ditransfer dari barang dalam proses ke barang jadi pada laporan departemen produksi. Fungsi yang kelima adalah penyimpanan barang jadi. Ketika barang telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim atau menunggu pesanan. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah dari suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bahan dari siklus penjualan dan penagihan. Berkas atau dokumen yang terkait dalam fungsi yang kelima ini adalah berkas utama persediaan perpetual barang jadi dan pencatatan akuntansi biaya. Setelah menyimpan barang jadi, fungsi yang keenam adalah pengiriman barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya, seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Dokumen yang ada fungsi yang keenam, pengiriman barang jadi, ada dokumen pengiriman, berkas utama persediaan perpetual barang jadi, pencatatan akuntansi biaya. Dalam hal ini, kita harus mengetahui file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual adalah catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Contoh, jika jumlah unit dan biaya per unit setiap akuisisi bahan baku dimasukkan ke dalam sistem komputer, informasi ini akan digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual bersama dengan jurnal akuisisi dan file induk utang usaha. File induk persediaan perpetual barang jadi mencantumkan jenis informasi yang sama seperti persediaan perpetual bahan baku, tetapi dianggap lebih kompleks jika biaya dimasukkan bersama dengan unit barang. Biaya barang jadi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead manufacture, yang seringkali mengharuskan alokasi dan pencatatan yang terinci. Jika persediaan perpetual barang jadi meliputi biaya per unit, catatan akuntansi biaya harus diintegrasikan ke dalam sistem komputerisasi. Demikian presentasi saya mengenai fungsi bisnis yang terkait dalam siklus persediaan dan pergudangan. Saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.